Nah ini ada yang jangka pendek 1 tahun sampai 2 tahun, ada yang jangka di bawah 1 tahun sampai 2 tahun, ada yang jangka menengah 2 tahun sampai 5 tahun, ada yang jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah ini mohon disesuaikan dengan risiko profil dan juga kebutuhan Bapak dan Ibu investor masing-masing. Next. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang terjadi pada investor, termasuk pada saya. Tidak punya perencanaan. Dulu saya trading plan nggak ada, terus udah kayak gitu juga saya nggak tahu nih mau merencanakan biaya pendidikan anak ataupun biaya menikah dulu, apakah 1 tahun tepat waktunya atau butuh waktu 3 tahun seperti itu. Terus investasi terlalu banyak pada satu instrumen investasi, lalu berharap hasil yang cepat, tidak melakukan diversifikasi, tidak ada referensi atau pembelajaran, menunda-nunda dan ingin cepat-cepat kaya. Nextnya. Nah, mengapa investor melakukan kesalahan? Balik lagi ke mindset, money sama metode. Jadi kalau misalnya kita punya mindset yang mungkin melihat porto mungkin merah, ya kan? Jadinya kan sebenarnya itu jadi bikin kita tuh pengen balas dendam, takut, greedy, ataupun mungkin punya traumatik. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu dikenalin sama sahamnya Bank BCA yang bisa dikenal defensif tahun 2020 itu mungkin di Februari, mungkin traumatik. Kenapa? Karena bisa drawdown sekitar 30%. Tapi kalau misalnya yang di bulan sekitar Agustus 2020 pas masa recovery ekonomi, mungkin malah happy pas dikenalin saham Bank BCA seperti itu. Jadi ini ada traumatik dan juga revenge dan juga greedy jadinya. Nah, sebab kesalahan investasi adalah yang tadi mindset, money sama method adalah pertama untuk mindset, pergerakan pasar yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, rasa ingin mengembalikan kerugian secepatnya. Yang ketiga, panik dalam melakukan pembelian ataupun penjualan. Contoh adalah ada satu udah naik, kita akhirnya mau ngejemput nih, saya beli deh, siapa tahu bisa naik lagi. Padahal sebenarnya mungkin aja bisa ada kesempatan di lain hari saham itu mungkin retest dari support, akhirnya baru bisa naik lagi seperti itu. Lalu yang keempat, kecanduan dalam trading dalam trading tanpa memikirkan risk reward. Nah ini ada yang kesalahan pada metode. Yang pertama adalah tidak disiplin dalam entry dan exit point. Sebentar, saya minum dulu. Kering tenggorokan. Nah, yang kedua adalah kurang memahami teknikal. Yang ketiga, kurang memahami fundamental. Yang keempat, kurang menangkap isu pasar sehingga tidak cermat dalam memilih sektor rotasi. Yang kelima, tidak sabar dalam menunggu time frame. Akhirnya apa? Kesalahannya pada money. Yaitu adalah tidak melakukan diversifikasi. Yang kedua, porsi alokasi dana terlalu besar dalam berinvestasi pada satu instrumen. Nah, halaman berikutnya adalah contoh kesalahan investasi. Ini sih contoh kesalahan investasi yang umum terjadi pada orang-orang yang kita survei. Yang pertama adalah contoh A melihat B melakukan penempatan investasi untuk sekolah anak di saham. Padahal A sudah menikah dan anak umur 2 tahun, namun B sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi time frame investasinya nih yang beda. Karena apa? Yang satu udah nikah tapi belum punya anak, jadi mungkin bisa 4 tahun, 5 tahun ke depan. Sorry ada gangguan. Lalu yang satu lagi udah menikah tapi umurnya udah 2 tahun, sehingga 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ya mungkin dia udah mau sekolahkan anaknya seperti itu. Nah yang kedua, A melihat B melakukan investasi di saham. Risiko dan imbal hasil berpotensi tinggi sehingga A ikut melakukan investasi saham. Namun saat saham yang dibeli turun 6%, A pusing dan tidak bisa tidur nyenyak. Jadi ini nggak tahu tentang risiko profil pribadi. Padahal yang dia ikutin, oh lu main saham, oh ya udah, oh kemarin turun 6%. Iya sama, saya juga turun 6%. Oh saya hampir nggak bisa makan. Tapi padahal temennya